Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyuningtyas Retnawulandari. Oke, pada kesempatan hari ini aku mau share informasi terkait dengan pendaftaran KIPK ya teman-teman semuanya. Mohon maaf baru bisa share informasi terkait KIPK, dan di tahun 2022 ini teman-teman sudah bisa untuk mendaftar ya untuk KIPK-nya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, untuk klik subscribe terlebih dahulu, dan juga untuk aktifkan loncengnya karena saya akan selalu memberikan informasi seputar perguruan tinggi ya teman-teman semuanya. Oke, simak baik-baik penjelasan aku ya. Persyaratan penerimaan KIP kuliah. Yang pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK, dan sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun yang lalu. Jadi di sini buat teman-teman yang gap year masih bisa mendaftar ya, yang tahun 2020 dan 2021. Yang kedua, memiliki potensi akademik yang baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung dengan bukti dokumen yang sah. Dan yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi. Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah dibuktikan dengan pertama, kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH. Dan yang ketiga, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Yang keempat, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Yang kelima, mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada data terpadu kesejahteraan sosial, jadi di DTKS. Jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 kriteria di atas, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP kuliah selama memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling banyak 4 juta rupiah setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000. Pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi seperti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK serta seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Kemudian pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup mulai tahun akademik 2021-2022. Biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jangka waktu pemberian KIP kuliah. Untuk program reguler, sarjana maksimal 8 semester, diploma 4 maksimal 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester. Kemudian untuk program profesi, doktor maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, kemudian nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, guru maksimal 2 semester. Untuk langkah pertama pendaftaran, kalian bisa membuka langsung di
KIP kuliah ya, di websitenya kipkuliahkemendikbud.go.id. Di sini sudah ada panduannya juga ya, silakan bisa langsung klik di Chrome kalian. Setelah kalian klik di websitenya kipkuliahkemendikbud.go.id, maka akan muncul tampilan semacam ini. Kalian klik daftar. Nah, di sini kemudian misal nanti ada kebingungan bisa langsung cek di panduan, atau ketika sudah memiliki akun berarti langsung login saja di halaman ini, begitu ya. Nah, bagi yang sudah memiliki akun, kalian langsung tampilannya semacam ini, menginputkan ya nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya. Apabila kalian lupa untuk nomor pendaftaran kode akses, bisa langsung klik di sini ya, lupa nomor pendaftaran atau kode akses. Sedangkan ketika teman-teman bisa ini ya, atau masih ingat sama kode aksesnya, langsung aja klik login. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun atau belum pernah mendaftar sama sekali, otomatis langsung klik di daftar baru. Nah, setelah teman-teman klik daftar baru, maka akan muncul tampilan semacam ini. Kalian diminta untuk menginputkan nomor induk kependudukan, kemudian nomor induk siswa nasional NISN ya, dan juga nomor pokok sekolah nasional, kemudian email. Selanjutnya langkahnya adalah klik proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya kalian diminta untuk mengisi data akun KIP kuliah. Yang pertama, biodata awal ya. Silakan bisa langsung diisikan biodatanya. Di sini sudah tercantum ya yang ditanyakan. Ada banyak sekali, untuk bisa diisi dengan tepat dan benar ya, jangan sampai ada kesalahan data. Nah, selanjutnya di sini ada tulisan untuk ini ya, update biodata, dan di situ kita langsung saja klik sinkronisasi ulang Dapodik ya. Di sana nanti akan ada isian untuk memasukkan nomor kartu Indonesia Pintar dan juga nomor kartu keluarga sejahtera. Nah, kalau misalnya di sini mungkin nanti ada teman-teman yang kenapa nggak bisa mengklik dan mengisi kolom nomor KIP dan nomor KKS di KIP kuliah biodata ini, nanti ada solusi. Silakan bisa langsung ini ya, dengan cara melakukan update data Dapodik siswa. Nah, nanti untuk caranya sebenarnya di sini kalian bisa untuk menghubungi juga dengan pihak sekolah ya. Kalaupun tidak, nanti sebenarnya di sana sudah ada terkait bagaimana cara ketika kita ini ya lupa tentang nomor KIP dan juga nomor KKS-nya. Nah, setelah langkah ini selanjutnya dari data biodata, di situ akan lanjut untuk klik menu keluarga, maka akan muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita langsung klik perbaharui data keluarga. Jadi diklik, kemudian nanti di sini kita diminta untuk upload foto keluarga ya. Jadi silakan untuk bisa dipersiapkan terlebih dahulu foto keluarganya, dan juga disesuaikan dengan yang ada di KK begitu. Untuk fotonya nanti di depan rumah kalian masing-masing ya. Nah, di sini ada data untuk ayah, nomor KK, NIK, kepala keluarga, kemudian nama ayah atau wali, status ayah atau wali, kemudian hubungan dengan ayah, apakah kandung atau tiri, kemudian pendidikan ayah, yang terakhir ya, kemudian pekerjaan ayah. Kemudian ada detail ayah di sini, bisa diceritakan tentang ayah kalian mulai dari pekerjaan, kesehatannya bagaimana, kehidupan sehari-hari, kemudian kerjanya di mana, penghasilannya dan yang lainnya secara singkat yang mencerminkan kondisi ayah kalian begitu. Nah, di sini jika memang ayah sudah meninggal berarti diberi keterangan meninggal. Selanjutnya, data untuk ibu di situ juga
lampirkan nama lengkap, status ibu, hubungan dengan ibu apakah kandung atau tiri, pekerjaan ibu, yang terakhir pendidikan juga ya, pendidikan terakhir, mohon maaf. Selanjutnya detailnya nanti diceritakan sama seperti tadi yang saya contohkan di detail ayah begitu. Kemudian jumlah tanggungan di sini, tanggungan adalah orang yang tidak bekerja di rumah. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga ada ayah, ibu, 2 kakak dan kalian gitu, ayah, ibu dan 1 kakak, kalian sudah kerja kan, maka mereka bukan tanggungan yang termasuk. Tanggungan itu adalah kakak yang belum bekerja dan kamu begitu. Nah, setelah itu tadi klik simpan ya, jangan lupa. Lanjut, kita akan mengisi data ekonomi. Nah, di sini sama data ekonomi diklik, kemudian perbaharui ekonomi, kemudian akan muncul tampilan ini ya, seperti ini. Dan di situ nanti diisi datanya dengan tepat, tentunya ada pekerjaan ayah sesuai dengan ini ya, poin yang tertera di laman tersebut, kemudian penghasilan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ibu, dan juga ada tertulis di sini yang ditanyakan total hutang. Jadi isikan total hutang keluarga saat ini dan belum terbayarkan, harus ada buktinya. Jika tidak ada maka dikosongi saja. Kemudian jika ada cicilan seperti kredit rumah, kendaraan dan yang lainnya juga bisa diisikan. Jika tidak ada bisa dikosongi, kemudian klik simpan data. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menuju ke data rumah. Sama ya, nanti klik menu rumah, kemudian jangan lupa untuk klik perbaharui data rumah. Di situ diisikan kepemilikannya, apakah rumah keluarga kalian milik sendiri, sewa atau kontrak atau kos. Kemudian tahun perolehan, di sini dimaksudkan kapan mulai menempati atau dibangun rumah tersebut. Kemudian ada sumber listriknya, apakah PLN, genset atau yang lainnya. Kemudian daya listrik juga bisa ditertuliskan ya di situ. Jika milik sendiri PLN isi dayanya berapa? Apakah 450, 900, 1200, 2400 dan yang lainnya. Termasuk di situ ditanyakan luas tanahnya yang dimiliki ada berapa ya. Di situ sudah sesuai dengan data PBB. Kemudian ada NJOP per meter. Nah, di sini merupakan biaya pajak tanah ya yang dimiliki. Bisa dilihat di kertas pajak PBB. Kemudian bisa ditanyakan ke pihak orang tua kalian. Di situ ada luas bangunan. Di sini berarti merupakan luas rumah kalian yang ditempati. Bahan atapnya apakah dari genting, asbes, seng, kayu. Nah, kemudian bahan lantai keramik, tegel, plester, tanah, kayu. Ada juga bahan tembok, apakah beton, kayu, gedek atau bambu. Kemudian mandi MCK ya, di sini jelas apakah ada MCK atau tidak. Kemudian sumber air, apakah dari PDAM atau sumur. Kemudian jarak pusat ke kota, itu nanti isikan jarak rumah kalian ke pusat kota terdekat kalian yang biasanya kilometer gitu ya. Kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah itu isikan ada berapa, dan jangan lupa untuk klik tombol simpannya begitu. Nah, ini saya berikan contoh untuk tadi data dari data rumah ya tadi ya. Di situ ada pajak bumi dan bangunan, PBB sudah tertulis, NJOP per meter persegi sudah ada ya. Jadi silakan bisa dicek di kartu tersebut ya gitu. Selanjutnya kalian klik menu aset dan diklik tambah aset. Nah, tambahkan aset dan isikan data yang diminta. Jadi di sini biasanya disuruh mengisikan tahun beli, harga jual. Nah, itu kemudian masukkan semua aset yang dimiliki seperti smartphone, TV, motor, kulkas, dan yang lainnya yang berharga dengan klik tambah aset. Langkah selanjutnya kalian klik rencana ya, kemudian perbaharui rencana. Di sini rencana tinggal
berarti nanti saat kalian akan kuliah, apakah kos, kontrak, atau rumah sendiri. Kemudian dukungan keluarga bisa dipilih iya atau tidak. Misalkan masih butuh dukungan uang tambahan dari orang tua, berarti diisi iya gitu ya. Kemudian untuk transportasi asal, di sini transportasi dari rumah kalian sekarang sampai di kampus tujuan kalian yang akan kalian daftar tadi di SNMPTN atau SBMPTN. Kemudian kalian bisa tulis misalnya kalau jalur darat berarti butuh motor, bis, kereta, mobil begitu ya. Kalau misalnya jalur udara bisa diisikan pesawat, jalur laut berarti kapal dan yang lainnya. Kemudian transportasi harian kalian juga bisa gunakan saat kuliah itu nanti butuhnya apa, misalnya motor, sepeda, atau jalur darat berarti jalan kaki misalnya karena dekat. Kemudian biaya transportasi di sini bisa diisi biaya awal transportasi asal, misal tadi berangkat dari rumah ke perguruan tinggi, tujuan kalian itu naik pesawat dengan estimasi kira-kira tiket sekali berangkat itu 1 juta misalnya. Jadi semacam itu untuk data rencana saat kalian nanti kuliah. Selanjutnya isikan data prestasi, mulai dari nama kegiatan, di sini siapa yang menyelenggarakan acara lomba tersebut misalnya. Kemudian jenis kegiatannya bisa dipilih apakah individu ataukah tim atau kelompok, dan di situ tingkat lomba minimal kabupaten atau kota. Tahun perolehan kapan kalian mendapatkan kejuaraan tersebut, bisa 5 tahun terakhir begitu. Kemudian pencapaian, isi pencapaian yang diraih, misalkan juara 1 LKTI atau mungkin sebagai best presenter gitu juga bisa, atau lomba esai. Nah, di sini nanti untuk unggah sertifikat, jadi semua yang disampaikan prestasi itu harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat, diunggah dalam format gambar, maksimal biasanya 300 kilobyte gitu. Langkah selanjutnya silakan bisa untuk menuju menu seleksi. Di sini akan muncul ketika kalian sudah mengisi semua data yang ada. Akan ada pilihan nanti seleksi seperti apakah ikut SNMPTN, SBMPTN, kemudian SNMPN. Dan nanti kalian akan bisa mendapatkan yang namanya PIN atau PIN dan KAP. Nah, di sini setelah itu kalian juga terakhir itu silakan untuk cetak formulir KIP kuliahnya. Kemudian dicetak kertas HVS ukuran A4 atau F4 dan silakan disimpan. Ini akan dibawa sebagai bukti pelamar KIP kuliah saat daftar ulang nanti ya, ketika sudah diterima sebagai mahasiswa. Nah, untuk langkah selanjutnya silakan jangan lupa untuk unduh kartu peserta dan formulir KIP kuliah kalian. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi silakan dan pastikan nomor KIP KKS-nya sudah tercantum ya. Oke. Nah, untuk informasi tambahan, apabila muncul gambar seperti ini, berarti NIK atas nama kalian belum terdaftar di DTKS Kemensos sebagai penerima BDT. Nah, silakan urus segera di DTKS-nya. Nanti ada langkah-langkah dan tahapan yang harus kalian urus begitu ya. Oke. Nah, itu tadi terkait dengan langkah-langkah tahapan yang harus kalian selesaikan dalam pendaftaran KIP kuliah. Apabila teman-teman ada kesulitan pendaftaran KIP kuliah, nanti bisa memanfaatkan fasilitas informasi melalui di website itu sudah ada khusus kalian untuk bisa langsung berkomunikasi dengan pihak panitia dari KIP begitu. Kemudian bisa juga memanfaatkan helpdesk-nya di laman SIM KIP kuliah. Kemudian memanfaatkan email pengaduan dengan alamat pengaduan di kemendikbud.go.id. Juga bisa memanfaatkan sosial media resmi KIP kuliah dari Pusat Layanan
pembiayaan pendidikan atau Puslapdik begitu. Kemudian bisa juga diskusikan dengan pengelola atau operator KIP kuliah di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang telah diterima dan melakukan registrasi di perguruan tinggi. Ya, oke, teman-teman semuanya, itu tadi penjelasan dari aku. Thanks for watching, and don't forget for like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.